السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya cintai, para habaib, para asatiz, masyayikh, tokoh masyarakat, dan khususnya tadi saudara saya, sahabat saya, Dr. Muhammad Idris, hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau, Allah bela beliau dalam berjuang, seperti yang tadi disampaikan, bahwa apapun posisi kita, profesi kita harus menuju akhirat, harus digunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Pertolongan Allah itu hanya datang kepada kita kalau kita mau menolong agama Allah, dan Allah akan kuatkan prinsip dan posisi kita di atas muka bumi ini, insyaallah taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah Palestina. Karena informasinya simpang siur. Sampai-sampai ada mengatakan, ngapain ngurusin orang jauh-jauh di sana? Ya kan? Orang kita di sini banyak. Ya, memang banyak, orang kita di sini banyak. Tapi umat Islam itu bukan hanya di sini. Ada 1,7 miliar umat Islam itu hari ini tersebar di seluruh dunia, di antaranya di Palestina. Nah, Palestina ini saya udah pelajari ya. Sejak 40 tahun yang lalu, sejak saya masih mahasiswa sama Ustaz Idris, saya udah pelajari. Ya, Palestina ini milik umat Islam. Milik umat Islam. Di sana ada namanya Al-Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kota suci umat Islam yang ketiga setelah Makkah dan Madinah. Di atas Baitul Maqdis yang luasnya 1% dari total wilayah Palestina itu ada Al-Masjidil Aqsa. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Jadi Masjidil Aqsa ini kapan dibangun? Dibangun 40 tahun setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram. Ya. Jauh sekali. Jadi apa klaimnya orang Yahudi bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Haikal Sulaiman? Jadi orang Islam katanya menghancurkan Haikal Sulaiman dan diruntuhkan, dibangun di atasnya Masjidil Aqsa. Sekarang kita hitung antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Udah berapa tuh? 2700 tahun. Bani Israel itu baru ada di zaman Nabi Musa. Ketika mereka dijajah di Mesir. Anak keturunan dari Nabi Yakub, ada 12 anaknya. Nabi Yusuf, Benyamin, Yahuda, ada ke-12. Jadi dari situ baru. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1500 tahun. Nah, Nabi Sulaiman ini di akhir-akhir. Ya, setelah Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya yang mereka bunuh, kemudian baru Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. Kita dari Nabi Muhammad ke kita udah 1400 tahun lebih. Coba, kok bisa mengklaim itu? Ternyata dianalisa oleh para pakar, ketemulah ayat yang mengatakan bahwa Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah. Ya, the promised land di karang-karang Yahudi itu dimasukkan ke Taurat itu baru tahun 1913.
Ini fakta kan? Artinya Nabi Sulaiman itu ribuan tahun sebelum Masjid Al-Aqsa. Jadi di Karang-Karang. Itu satu ya. Jadi secara historis nggak benar bahwa itu di bawah Masjid Al-Aqsa ada Haikal Sulaiman. Dan dicari-cari para ilmuwan arkeolog, emang nggak ada, Karang-Karang aja, nggak ada. Makanya mereka gali-gali, saya sampai saat itu mereka gali-gali ya dekat tembok ratapan. Kemudian, ya, bagaimana cara mereka ngelabui dunia? Mereka bilang bahwa agama Yahudi, Nasrani, Islam agama langit. Nah ini persoalan lagi nih. Ya, kalau bilang agama Yahudi, Nasrani, Islam agama langit, artinya dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala, artinya apa? Palestina milik 3 agama. Wah ini dahsyat lagi nih, ternyata implikasinya dahsyat. Mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami kan melanjutkan agama Nabi Ibrahim sekarang ini di Arab di mana-mana itu adalah agama Ibrahim. Mereka sebar-sebarin itu, bahwa kita ini sama, tapi dari belakang nusuk, ya kan? Memang Yahudi itu ratusan ayat, Ahlul Kitab Yahudi Nasrani ratusan ayat dalam Al-Quran cerita membongkar kejahatan mereka sejak Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang. Benarkah mereka ini melanjutkan agama Nabi Ibrahim? Secara akal tidak. Secara akal aja. Karena Ibrahim itu agama tauhid. Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita apa? Dikata dalam, sampai kita baca dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi. Apa artinya tauhid? Rabbil alamin. Kalau mereka enggak. Allah katakan orang Yahudi itu menyekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Nasrani menyekutukan Allah dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahim yudahiuna qaula alladziina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Jelas kan? Allah bantah. Bahkan ada ayat yang langsung membantahnya, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yahudi dan Nasrani itu bukan Ibrahim itu bukanlah Yahudi, tidak juga Nasrani. Lalu apa dong? Walakin, tapi dia hanif, lurus, tauhid, mengesahkan Allah kayak kita umat Nabi Muhammad SAW. Musliman, seorang muslim, lihat, wa makana musyrikin. Jadi oleh karena itu agama yang diakui Allah sejak dunia ini ada hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama insyaallah hanya Islam. Wa may yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima di akhirat, masuk neraka. Rugi itu artinya masuk neraka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Jadi agama Yahudi, Nasrani agama karang-karang. Mereka bilang agama langit. Saya bilang tidak. Yang agama langit itu hanya Islam. Agama Yahudi, Nasrani itu agama langit-langit. Nah, beda kan? Kalau dibuat 2 kali beda. Kalau sekali langit, as-sama. Ya kan? Ada Allah yang menurunkannya. Inna anzalnahu Qur'anan. Kami yang menurunkan Al-Quran. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Kami yang mengutus kamu. Tapi kalau langit-langit siapa di situ? Paling jin. Paling setan. Oke ya? Secara agama, secara wahyu, agama Yahudi itu nggak ada. Secara historis, agama Yahudi itu muncul setelah Nabi Isa meninggal. Dinisbatkan kepada salah seorang anak dari Nabi Yakub bernama Yahuda. Makanya agamanya rasis. Agamanya etnis, kesukuan. Kok kita enggak? Mau orang Afrika, mau orang Cina, mau orang kita Melayu, mau Betawi, mau Sunda, selama dia masuk Islam selesai, enggak ada etnisnya lagi. Kalau mereka enggak. Makanya Yahudi itu enggak berkembang agamanya, tapi ngerusak dunia iya. Dia orang sedikit. Diperhitungkan enggak lebih 20 juta orang Yahudi di dunia itu hari ini. Kita 1,7 miliar rusak sama dia. Orang Nasrani 5 miliar lebih, 4 miliar lebih rusak sama dia.
Dahsyat mereka ini. Yahudi ini. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di Palestina itu bukan masalah hari ini, bukan masalah 7 Oktober. Itu sudah terjadi sejak 1923 ketika Inggris menjajah Palestina. Sebelumnya sudah ada ide mendirikan negara Palestina ketika para orang Yahudi buat organisasi Zionis namanya, dipimpin oleh Herzl, seorang Yahudi fanatik dari Hongaria. Mereka melakukan pertemuan di Basel di Swiss 1897. Salah satu isi pertemuan mereka itu kita harus punya negara namanya Palestina. Kalau soal dalil bisa cari di belakang. Ternyata lihat 1897. Baru ketemu dalilnya 1913. Jauh itu kan. Nah, karena mereka sudah menguasai dunia, ekonomi dunia, lobi pemerintahan, politik, masyarakat Eropa sudah dihancurkan. Makanya tahun 1916 disuruh oleh mereka Inggris dan Prancis buat kesepakatan. Namanya kesepakatan Sykes-Picot. Sykes itu seorang pejabat dari Inggris, Picot ini pejabat dari Prancis. Atas dasar perintah dari dua pemerintahan mereka buat kesepakatan. Apa isinya? Membagi-bagi negeri Islam yang sudah mulai lemah hari itu. Arab dapat jatah oleh Inggris, Afrika oleh Prancis. Bagi-bagi jatahnya. Itu satu. Yang kedua apa gunanya? Untuk membuang orang Yahudi ke Palestina. Makanya tahun 1917 Menteri Luar Negeri Inggris Balfour membuat resolusi. Dia buat surat kepada keluarga Yahudi Rothschild itu. Dia bilang, Tuan Rothschild, kami sepakat bahwa Palestina jadi negaramu. Saya ada teksnya tuh, nggak bisa bohong tuh. Ada suratnya di saya. Bukti itu. Makanya tahun 1923 ketika Inggris buat perjanjian dengan Turki Utsmani yang kalah Perang Dunia Pertama karena dia blok ke Jerman, ya, dibuatlah oleh Inggris perjanjian dengan Turki namanya perjanjian Lausanne di Swiss juga. Isinya apa di antaranya? Wilayah-wilayah Arab yang ada di bawah kerajaan Khilafah Utsmaniyah harus menjadi milik Inggris. Targetnya apa? Nggak lain kecuali untuk membuang Yahudi ke situ. Makanya di tahun 1923 sampai dideklarasikan negara Israel di Palestina 1948, itu Inggris berupaya mendatangkan mereka itu. Terjadi perlawanan jihad. Di antaranya oleh Syekh Izzuddin Ahmad Al-Qassam. Syekh Izzuddin Al-Qassam yang sekarang jadi nama roket Hamas itu kan. Atau jadi sayap militer mereka itu kan. Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sampai beliau syahid sekitar 1936. Nah, 1947 PBB mengeluarkan resolusi bahwa Palestina milik bersama antara Yahudi dengan umat Islam. Enak aja. Dari mana datangnya ente? Padahal Yahudi itu sudah terbuang dari Palestina itu jauh-jauh. Yang terakhir itulah 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Palestina baru dikuasai umat Islam tahun 16 Hijriah. Jauh banget jaraknya tuh. Dari mereka terusir. Kenapa Yahudi terdiaspora seluruh dunia? Karena mereka dijajah, disiksa oleh bangsa-bangsa lain. Tahun 47 PBB buat bagi-bagi aja. 63% itu Yahudi, 30 sekian persen itu Arab. Mereka Arab, nggak menyebut Muslim mereka. 1% Baitul Maqdis itu karena jadi perebutan kan, itu untuk siapa? Di bawah PBB. Puluhan resolusi PBB nggak pernah dijalankan oleh Yahudi. Makanya tahun 48, 15 Mei 48, Inggris menyatakan seluruh dunia bahwa Palestina bukanlah jajahan kami lagi. 2 jam setelah itu Yahudi mendeklarasikan negara Israel. Dikasih oleh Ben Gurion, tokoh Zionis senior zaman itu. 2 jam setelah itu Amerika akui. Makanya gak heran sekarang kan, Amerika, Inggris, Prancis paling sibuk sekarang kan, karena di mata mereka kok Hamas, gerakan Islam lain kok bisa hebat begini. Sudah dijajah sejak tahun 1923.
sudah jutaan umat Islam Palestina diusir ke luar negeri dari tahun 48. Artinya kalau dia lahir waktu itu udah 75 tahun umurnya kalau dia hidup kan. Berada di pengasingan di Jordania, di Saudi, di mana-mana, termasuk ada di sini, ya kan? Kemudian tahun 48 negara Israel itu belum dikuasai semua Palestina, itu masih ada Gaza dan West Bank. Gaza itu 1,33% dari total seluruh wilayah Palestina. West Bank itu tepi barat itu 21%. Berarti ada 22,33% yang nggak dikuasai. Makanya perang 67. Perang 67 total semua. Termasuk Gaza itu. Dia kira Islam habis, umat Islam habis. Ternyata setelah 67, tahun 87, 20 tahun setelah itu Syahid Ahmad Yasin mendeklarasikan intifada. Apa artinya? Perlawanan secara fisik. Walaupun belum punya senjata, walaupun belum belajar perang. Hebat, Masya Allah, ini orang Rabbani. Ulama yang luar biasa, karismatik. Walaupun beliau lumpuh karena jatuh acara latihan pramuka, jatuh. Beliau lumpuh, tapi Masya Allah otaknya nggak lumpuh. Nah, masalah umat Islam hari ini, badannya nggak lumpuh, yang lumpuh apanya? Nah, udah jawab sendiri lah, enggak? Ya kan? 87 dideklarasikan, saya ingat betul pertama kali itu saya nonton di CNN, di Kedutaan Amerika di Islamabad kita nonton. Ada perlawanan hebat. Orang bilang zaman itu, termasuk Yahudi bilang apa? Ini sehari dua hari habis ini. Ditiup aja selesai nih. Apalagi cuma di Gaza kan, 1,3% dari total wilayah Palestina secara keseluruhan. Berlanjut sampai 2007. 2007 dikuasailah Gaza itu semua oleh Hamas, ya, sampailah hari ini. Dari tahun 87 hanya pakai ketapel, pakai batu, pakai pisau, lihat orang Yahudi cat, gitu kan? Habis ditembak mati syahid, gitu kan? Gitu tuh. Anak-anak lemparin batu ke tank-tank Yahudi meledak. Ayat-ayat Allah sudah kelihatan sejak 87 itu. Sampailah kemarin 7 Oktober 7.000 roket dilontarkan ke wilayah yang diduduki oleh Yahudi sampai ke Tel Aviv dan sebagainya. Jarak Gaza Tel Aviv itu 73 kilo jaraknya. Dilontarkan 7.000 roket dalam waktu 15 menit. Kaget dong. Dan Hamas serang udara, laut, darat. Kan sudah ditembok tuh. Bisa jebol. Tembok itu luar biasa kontrolnya. Kok Nggak tahu mereka. Makanya dibaca ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la. Tidur tuh semua Yahudi itu. Kayak Nabi mau keluar dari rumahnya mau hijrah ke Madinah itu. Sampai Rasulullah katakan kalau saya kencingin satu-satu mereka bisa itu. Ketiduran. Sampai Tel Aviv, sampai mana-mana naik baling-baling bla 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 kan. Nggak pakai pesawat tempur. Mereka bisa nyelam puluhan kilo di laut, Pak. Puluhan kilo. Tiba-tiba muncul. Bawa senjata, bom, segala macam. Subhanallah. Sampai hari ini, tadi malam saya monitoring live. Ya, di Gaza. Itu yang syahid di Gaza saja. Itu sudah lebih dari 11.000 orang. Yang tertimbun belum dapat dikeluarkan. Entah masih hidup, entah sudah mati. Karena sudah sebulan lebih kan. Itu ada sekitar 2.000, 3.000 orang. Yang luka-luka hampir 15.000 orang, 70% anak-anak dan wanita. Tadi malam kemarin diserang lagi rumah sakit Indonesia. Karena target mereka nih kalau rumah sakit nih dihabisi, semoga orang Palestina frustrasi. Karena target Yahudi itu orang Palestina yang di Gaza ini khususnya karena ini ngelawan terus kan. Daripada nanti dia menguasai Tel Aviv, mau dikirim ke Semenanjung Sinai di daerah Mesir, tapi Mesirnya nggak mau, alhamdulillah. Cuma kalau mau bahaya itu, karena Mesirnya juga sekarang jadi boneka Yahudi, kata Ustaz Idris tadi kan. Apa susahnya sebenarnya buka perbatasan Rafah? Saya sudah lewat situ, antara Mesir berbatasan kayak kita mau Bogor lah. Apa susahnya?
tapi untuk melewatkan makanan saja harus atas izin Yahudi. Untuk melewatkan obat-obatan harus izin Yahudi, dikontrol di udara oleh mereka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jelaslah bahwa yang terjadi di Palestina ini perang antara Islam dengan Yahudi Kristen global. Karena Amerika Kristen, Inggris Kristen, Prancis Kristen. Dan mereka tidak mau Yahudi itu kalah, apapun mereka akan lakukan. Kenapa? Kalau kalah baliknya kemana nanti? Eropa lagi kan? Masalah lagi kan? Ya. Jadi Yahudi ini bangsa paling dibenci. Di Eropa dibenci, lihat demo-demo di Amerika, benci mereka kan? Pokoknya Palestina merdeka, Palestina merdeka. Makanya jamaah rahmatullah, kesimpang siuran berita informasi yang terjadi di masyarakat ini hasil kerja Zionis. Dikacaukan kita bahwa perang antara Israel dengan Hamas. Artinya apa? Hamas kan organisasi, Israel kan negara. Berarti organisasi lawan negara. Yang salah siapa dong? Organisasi. Pikiran mereka kan begitu kan? Wah, terus buatlah pura-pura pertemuan di PBB. Coba lihat resolusi PBB. 120 negara menyatakan stop perang sekarang. Nggak didengar kan? Nggak didengar. Makanya saya katakan, di samping kita membantu, kalau benar kita yakini bahwa Palestina itu adalah negeri Islam, wakafnya Umar bin Khattab untuk kita. Di sana saudara kita sudah berjibaku 1 abad sudah dengan Yahudi khusus dari 75 tahun, tambah sama Inggris sebelumnya kan. Kalau benar mereka negeri Islam, umat Islam yang dijajah sana hampir 100 tahun, kewajiban kita apa dong? Bukan berdebat, ini Hamas apa mazhabnya ini. Bukan, itu mah ketinggalan zaman. Itu Yahudi itu yang buat pikiran kita begitu. Hamas itu mazhabnya Imam Syafi'i kayak kita. Kayak kita persis, sholatnya. Bagi kunut mereka sholatnya. Ya, secara umum ya, orang Palestina, orang Syam, negeri Syam itu mazhab Imam Syafi'i. Mau Suriah, mau Palestina, mau Jordan, mau apa lagi tuh? Mau Lebanon, itu mazhab Imam Syafi'i. Berarti saudara kita enggak? Makanya Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza. Jadi negeri Imam Syafi'i yang dihancurin itu. Ya, dan negeri para anbiya yang lain. Nah, oleh karena itu, ya, kita wajib bantu mereka. Karena ulama berfatwa. Saya udah cari fatwa Imam Hanafi, fatwa mazhab Imam Ahmad, fatwa mazhab Imam Syafi'i, ya. Yang 4 itu apa kata mereka? Apabila sejengkal negeri muslim diduduki oleh kaum kafir, hukum berjihad di negeri itu fardu ain. Bagaimana fardu ain? Anak tidak perlu izin pada orang tua. Mau salat izin orang tua enggak kita? Kagak. Istri tidak perlu izin pada suami. Sampai begitu tuh. Mau istri kita mau salat izin sama kita? Enggak dong. Soal fardu kan? Itu namanya fardu ain. Itu udah muttafaq, sepakat ulama yang 4 itu. Kalau tidak berhasil mereka usir, kewajiban melebar sampai seluruh dunia Islam. Kita yang lemah-lemah ini nggak punya apa-apa, oke lah kita berdoa, kita sumbang, ya kan? Dengan Ustaz Muqaddam, sahabat saya juga dia akan jelasin nanti. Oke lah kita sumbang, tapi kewajiban penguasa Muslim hari ini negeri Islam membebaskan Masjidil Aqsa sehingga harum nama kalian di dunia dan di akhirat. Kalau tidak kalian mau sekarang, kalian akan terhina di mata Allah di dunia dan di akhirat. Dengarin nih kalau nggak percaya. Berarti kalian berpihak kepada kezaliman Zionis yang sudah 75 tahun, 100 tahun sama Inggris itu. Ini saudara kita, apalagi kita orang Indonesia, sama madhab kita, imam kita dari sana. Apa nggak tersinggung kita? Tapi tersinggung kita karena iman, karena saudara, karena kewajiban. Udah 1 abad kewajiban itu dibiarkan. Nah sekarang masanya. Soal Hamas, soal pejuang-pejuang lain jangan dikhawatirkan. Mereka lebih tahu tentang negeri mereka. Apal mereka Yahudi itu dari ujung kaki ujung kepala. Apalagi Allah jelaskan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Hei orang beriman, orang Islam, kalian lebih ditakuti oleh Yahudi daripada Allah sendiri. Kenapa? Mereka enggak faqih, enggak paham.
La yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani memerangi kamu kecuali di negeri yang terkepung. Maka dikepung Gaza itu kan 1,3%. Secara logika habis kan 1,3%. Tapi habis sekarang semakin kuat. Au min wara'i judur, atau dari balik tembok-tembok mereka kirim roket-roket segala macam. Ba'sum bainahum syadid. Persaingan di antara mereka dahsyat. Sekarang 70% orang Yahudi itu nyalakan Netanyahu. Kemarin saya lihat berantem di parlemen mereka. Berantem, saling salah menyalahan. Ba'sum bainahum, karena mereka hubbud dunia, takut dunianya hilang. Wa tahsabuhum jami'a. Mereka kira kamu kira mereka itu kompak. Tidak. Ya, wa qulubuhum syattah. Hati mereka berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqulun. Mereka enggak punya otak. Siapa yang bilang orang Yahudi itu pintar? Mereka yang bilang, kita percaya. Orang Yahudi itu hebat. Siapa yang bilang? Mereka. 1,3% aja Gaza enggak bisa mereka tundukkan. Hamas itu cuma 30.000, 40.000 cuma pasukannya. Enggak bisa mereka tundukkan. Paling berapa ratus orang baru syahidnya. Sedangkan mereka sudah ribuan. Sudah ribuan mati. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, sebagai mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita merasa bersaudara mereka, doa untuk mereka. Baca qunut nazilah. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sumbang apa yang kita bisa sumbang, karena berinfak ke sana itu balasannya 700 kali lipat. Yang bayar 1 juta hari ini infak dapat 700 juta. Sama 700 juta di mata Allah. Itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Rasul jelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, Palestina mau tidak mau akan merdeka tanpa bersama kita atau tanpa kita, insya Allah. Cuman kalau nggak ada kita sendiri akan hina. Apalagi pemerintah muslim dunia ini, ya insya Allah akan dihinakan Allah kalau tidak mau membela umat Islam. Tidak cukup teriak-teriak di PBB aja nggak cukup. Karena Yahudi itu tidak paham kecuali bahasa bedil. Itu yang mereka lakukan selama ini zaman Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi usir orang Madinah itu pakai usul-usulan. Semoga orang Yahudi keluar dari Madinah. Diberondong oleh Nabi dan umat Islam. Baru mereka kabur, hilang semua dari Madinah itu. Nah, demikian ya Mas Karmahullah. Semoga ya, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti subuh Ahad akan saya bahas detail di Masjid Al-Huda. Dan saya juga akan buat seminarnya, insya Allah akan menghadirkan orang Palestina. Kalau enggak live dengan Gaza, kalau seandainya sinyal bagus, saya akan live dengan mereka, ulama-ulama di sana. Kalau enggak nanti kita cari orang Palestina yang ada di Indonesia, kita bawa. Dan saya sudah siapin materi detailnya sehingga kita bisa dapat pencerahan insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.